Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang data forgery atau bisa disebut dengan kasus pemalsuan data. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Juanda Manulang, dan kedua ada Ahmad Sandi, dan ketiga ada Emilia Pratiwi, dan yang keempat ada Bayu Aji Pangestu, dan yang kelima ada Nandito Bagaskara, dan yang keenam ada Ryokto. Pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dengan nomor kartu rekening yang dapat disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen yang penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasa dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Data forgery bisa digunakan dengan dua cara, yakni yang pertama ada server side atau sisi server. Adalah pemalsuan yang cara mendapatkannya data dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Dan yang kedua ada client side atau sisi pengguna. Pengguna cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan yang pertama, yaitu server side. Karena si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website, si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal atau hanya pengguna yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sulit kedengarannya dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-data di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandito Bagaskara dengan NIM 1218-2183. Saya akan melanjutkan tentang data forgery. Faktor yang mendorong kejahatan data forgery. Adapun faktor pendorong penyebab terjadinya data forgery adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup keahlian di bidang komputer saja. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Satu, kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Yang kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga, komunitas untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Contoh kasus data forgery, yang pertama, data forgery pada kpu.go.id. Pada hari Rabu, tanggal 17 bulan 4 2004, Dani Firmansyah, konsultan teknologi informasi TI, PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik seperti Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection. Pada dasar teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada Kamis 22 bulan 4 2004. Ancaman hukuman bagi tindakan yang dilakukan Dani Firmansyah adalah sesuai dengan bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah.
Setelah dilihat dari kasus di atas, maka Denny Firmansyah termasuk dalam data forgery, yaitu memalsukan data pada data dokumen-dokumen penting yang ada di internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi. Saya dari kelas 12 6E. Nomor NIM saya 12182476. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi untuk mencegah. 1. Perlu adanya cyber law, cyber crime. Belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. 3. Penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, atau plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan, authentication atau penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Kemudian, saya akan menjelaskan penanggulangan dan pencegahan data forgery contoh kasus kedua. Contohnya itu ada email phishing. Yang pertama, ada beberapa modus kriminalitas di dunia maya. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda. Perlu biasanya adalah seorang hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. 2. Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data-data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, Anda lakukan blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Yang contohnya lagi ada Instagram. Baru-baru ini Facebook mengumumkan secara resmi akuisisinya bersama Instagram, aplikasi foto populer di smartphone, yang juga telah dirilis dalam versi Android beberapa waktu lalu. Diberitakan pula bahwa Facebook telah menyebar tunai dengan perkiraan senilai 1 miliar US dollar dalam pengambilan alihan saham tersebut. Ciri dari umum data forgery seperti kasus email phishing adalah dengan memperhatikan list subjek yang kontennya sebagai berikut. Verifier account, jika verinya meminta username, password, dan data lainnya dengan memberikan reaksi baik. Anda harus selalu ingat password jangan pernah berikan kepada siapapun. Namun kalau Anda mendaftarkan akun di suatu situs dan memverifikasinya dengan mengklik suatu lapan URL tertentu tanpa meminta data macam-macam, lakukan saja karena ini mekanisme umum. If you don't respond within 48 hours, your account will be closed. Jika Anda tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka akun Anda akan ditutup. Harap membaca baik-baik dan tidak perlu buru-buru. Tulisan di atas wajib Anda waspadai karena umumnya hanya propaganda agar pembaca semakin panik. Fellow customer, karena email phishing biasanya target menggunakan random, maka email tersebut biasanya menggunakan kata-kata ini.
tetapi suatu saat mungkin Anda akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus mewaspada. Umumnya kebocoran nama karena kita aktif di miris atau forum komunitas tertentu. Dasar hukum tentang data forgery. Adapun dasar hukum tentang data forgery yaitu tercantum dalam sebagai berikut. Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, menangkal, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses, manipulasi, penciptaan, perubahan, pengembangan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan suatu tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dengan dianggap seolah data yang otentik. Pasal 46. Orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 pidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau dengan denda paling banyak 600 juta. Setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dengan pasal 30 ayat 2 pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau dengan denda paling banyak 700 juta. Setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana maksud dalam pasal 30 ayat 3 pidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Pasal 51. Setiap orang memenuhi unsur sebagai maksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda sebanyak 12 miliar. Terima kasih. Dari kesimpulan yang kami bahas, kelompok kami menyimpulkan dari yang pertama, data forgery merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya, seperti penipuan online dan penipuan phishing lainnya. Dan yang kedua, kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan yang ketiga, kesimpulan kami, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Saran dari kelompok kami, yang pertama, dalam menggunakan e-commerce, kita harus lebih berhati-hati saat login. Dan yang kedua, verifikasi akun yang kita punya secara berhati-hati. Dan yang ketiga, update-lah user password secara berkala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.